Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasan dari Universitas Insan Budi Utomo dalam program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin menjelaskan mengenai penyuntingan media non-cetak atau elektronik yang dibimbing oleh Ibu dosen Flestanti. Adapun jenis media non-cetak yang dibagi menjadi dua, yaitu radio atau audio dan televisi atau audio visual. Dalam jenis media non-cetak radio dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu laporan berita, disampaikan melalui siaran audio yang memberikan informasi tentang peristiwa terkini, wawancara, dan analisis secara verbal. Ini mencakup berita harian, feature stories, dan segmen berita khusus yang disampaikan secara lisan kepada pendengar. Yang kedua, yaitu talk show, yaitu program di mana pembawa acara berdialog dengan tamu-tamu mereka secara verbal. Topik pembicaraan bisa bervariasi, mulai dari hiburan, isu-isu sosial, hingga wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkenal. Yang ketiga adalah call-in show. Pernahkah kalian mendengar tentang call-in show? Call-in show adalah program di mana pendengar memiliki kesempatan untuk menelepon secara langsung ke stasiun radio dan berpartisipasi dalam percakapan atau tanya jawab dengan pembawa acara. Yang keempat yaitu advertising atau iklan, yaitu mengacu pada promosi, produk, layanan, atau merek melalui siaran radio. Pengiklan membayar stasiun radio untuk menyampaikan pesan iklan mereka kepada pendengar. Iklan radio dapat berupa spot iklan pendek, jingle, atau sponsor program tertentu. Yang kelima, ada juga program pendidikan atau instruksional bertujuan menyediakan informasi, pembelajaran atau panduan kepada pendengar. Ini bisa mencakup pelajaran, diskusi panel, wawancara dengan ahli, atau konten edukatif lainnya. Yang keenam, musik. Musik ini menjadi inti dari pengalaman pendengar. Stasiun-stasiun ini menyajikan berbagai genre musik melalui siaran audio, mencakup pemutaran lagu, wawancara dengan musisi, dan program khusus. Yang ketujuh, yaitu drama radio, suatu bentuk hiburan di mana cerita atau skenario disampaikan melalui suara, menggunakan dialog, efek suara, dan musik. Tanpa elemen visual, drama radio mengajak pendengar untuk membayangkan adegan dan karakter, menciptakan pengalaman teater yang hanya melibatkan indera pendengar. Yang kedelapan yaitu kuis. Kuis dalam media non-cetak radio adalah segmen di mana pendengar diajak berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan atau teka-teki melalui panggilan telepon atau pesan. Biasanya kuis ini menyediakan hadiah bagi pendengar yang dapat menjawab dengan benar, menciptakan interaksi langsung antara stasiun radio dan audiens. Yang terakhir yaitu komedi. Mencakup beragam program yang bertujuan menghibur pendengar dengan menggunakan elemen-elemen komedi. Ini bisa mencakup situasi komika, sketsa lucu, monolog, dan berbagai jenis humor yang disampaikan melalui suara. Program komedi radio dapat memanfaatkan karakter fiksi, wawancara humoris, atau bahkan segmen komedi berdurasi singkat untuk menciptakan momen tawa. Yang kedua yaitu jenis media non-cetak, televisi atau audio visual yang dibagi menjadi 14, yaitu yang pertama news reporting atau laporan berita. Laporan berita adalah media televisi merujuk pada penyajian informasi aktual atau peristiwa terkini melalui format visual. Ini melibatkan reporter yang memberikan cerita dengan narasi, gambar, dan seringkali wawancara langsung. Tujuannya adalah menyajikan informasi dengan cara yang memikat pemirsa, menggunakan elemen visual untuk mendukung narasi, dan memberikan liputan yang seimbang terhadap berbagai aspek suatu peristiwa. Laporan berita televisi umumnya disajikan dalam segmen yang singkat, memungkinkan pemirsa untuk mendapatkan informasi. Dan kedua yaitu talk show, adalah format program yang menampilkan pembawa acara yang berinteraksi dengan tamu-tamu mereka. Biasanya diskusi berfokus pada topik-topik aktual hiburan atau isu-isu populer, memberikan kombinasi wawancara, percakapan, dan seringkali hiburan untuk pemirsa. Yang kedua yaitu talk show, adalah format program yang menampilkan pembawa acara yang berinteraksi dengan tamu-tamu mereka. Biasanya diskusi berfokus pada topik-topik aktual, hiburan atau isu-isu populer, memberikan kombinasi wawancara, percakapan, dan seringkali hiburan untuk pemirsa. Yang ketiga, call-in show. Dalam media televisi adalah jenis program di mana pemirsa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dengan menghubungi nomor telepon yang disediakan. Pada acara ini, pemirsa dapat mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, atau berbagi pengalaman secara langsung dengan pembawa acara dan tamu-tamu di acara tersebut. Yang keempat adalah dokumentasi, merujuk pada proses pembuatan dan penyajian informasi atau cerita menggunakan rekaman visual. Program dokumenter televisi berfokus pada penyampaian fakta, kejadian, atau cerita dengan tujuan memberikan pandangan mendalam atau edukatif
kepada pemirsa. Dokumenter dapat mencakup berbagai topik, mulai dari sejarah dan sains hingga kehidupan sehari-hari atau peristiwa berita terkini. Yang kelima adalah tabloid. Istilah tabloid biasanya mengacu pada program atau saluran yang fokus pada pemberitaan hiburan, gosip selebriti, dan isu-isu ringan. Program tersebut cenderung menampilkan berita-berita yang bersifat sensasional, hiburan, dan seringkali menarik perhatian pemirsa. Yang ketujuh, program rural. Ini dirancang khusus untuk mengangkat isu-isu dan kehidupan di daerah pedesaan. Program tersebut mencakup liputan mengenai pertanian, kehidupan masyarakat pedesaan, serta permasalahan dan keberhasilan yang dihadapi oleh komunitas di wilayah pedesaan. Dapat melibatkan topik seperti pertanian, gaya hidup. Yang selanjutnya, advertising. Dalam media televisi merujuk pada praktik promosi produk, layanan, atau merek melalui slot iklan yang disiarkan selama program-program televisi. Tujuannya adalah untuk mencapai audiens yang luas dan meningkatkan kesadaran atau minat terhadap suatu produk atau layanan. Iklan televisi sering menggunakan visual, suara, dan narasi untuk menciptakan dampak emosional dan persuasif. Iklan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari iklan komersial yang singkat hingga iklan yang lebih panjang. Yang kesembilan, pendidikan melibatkan program-program yang dirancang untuk memberikan informasi dan pembelajaran kepada pemirsa. Program pendidikan televisi dapat mencakup materi-materi seperti sains, sejarah, bahasa, dan keterampilan hidup. Yang selanjutnya yaitu art and culture. Dalam media televisi mencakup program-program yang mengeksplorasi dan mempromosikan seni, budaya, dan warisan kreatif. Program semacam ini dapat mencakup pertunjukan seni, dokumenter tentang seniman atau kelompok seni, serta eksplorasi aspek-aspek budaya dari berbagai komunitas di seluruh dunia. Fokusnya bisa melibatkan seni visual, musik, teater, tarian, dan berbagai aspek budaya. Musik dalam media televisi merujuk pada berbagai bentuk program yang menyoroti seni musik. Ini dapat masuk konser langsung, acara paket musik, liputan festival musik, atau dokumenter tentang musisi dan genre musik tertentu. Program-program musik di televisi ini bertujuan untuk menghibur pemirsa. Sinetron atau drama dalam media televisi merujuk pada serial televisi fiksi yang biasanya memiliki alur cerita melodramatis, seringkali ditayangkan dalam format episode. Sinetron cenderung menyoroti kehidupan sehari-hari, konflik keluarga, percintaan, dan intrik interpersonal. Mereka sering melibatkan karakter-karakter yang kuat secara emosional dan cerita yang dirancang untuk menarik perhatian pemirsa. Yang ke-12 yaitu TV Movies, merujuk pada film-film televisi yang diproduksi khusus untuk disiarkan di televisi, berbeda dengan film bioskop yang ditunjukkan untuk rilis layar lebar. TV Movies dibuat untuk ditayangkan langsung di saluran televisi. Mereka dapat mencakup berbagai genre termasuk drama, komedi, thriller, atau film televisi berdasarkan fakta nyata. TV Movies seringkali memiliki durasi yang lebih pendek daripada film bioskop. Yang ke-13 yaitu kuis. Pada program yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan atau tantangan tertentu yang diajukan kepada peserta. Biasanya peserta dapat memenangkan hadiah berdasarkan pengetahuan atau keterampilan mereka dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas tertentu. Program kuis seringkali melibatkan interaksi langsung antara pembawa acara dan peserta, menciptakan tingkat partisipasi yang tinggi melalui panggilan telepon atau platform interaksi lainnya. Yang terakhir yaitu komedi dalam media televisi, merujuk pada program-program yang dirancang untuk menghibur pemirsa melalui elemen-elemen humor. Ini dapat mencakup sitkom atau situasi komedi dengan skenario yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan sentuhan humor, acara varietas dengan segmen-segmen lucu, atau spesial komedi yang menampilkan penampilan dari komedian terkenal. Tujuan dari program ini membuat pemirsa tertawa dan menghibur. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.